Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau Anda memang sudah khitbah, udah tunangan nih, tapi ternyata sudah tunangan, ketahuan bahwa calon Anda itu ada masalah yang fatal banget. Lalu bagaimana caranya Anda untuk membicarakan pada calon mertua Anda untuk tidak jadi? Karena Anda tidak mau menyakiti hatinya. Penasaran? Kalau ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita akan bahas sebentar lagi. Oke, sahabat sekalian. Tidak menutup kemungkinan, ini banyak sekali yang curhat sama saya. Ya, dan banyak mungkin terjadi kasus di luar sana, di mana Anda sudah tunangan. Bukan lagi kenalan nih, ini udah tunangan, udah khitbah, udah mengikat janji. Tapi ternyata dalam proses menuju ke pernikahan, ketahuan deh. Ternyata calon Anda selingkuh. Ternyata dia masih punya mantan terindah. Ternyata ada kelakuannya yang bahaya. Ternyata dia LGBT. Ternyata dia punya simpanan. Ternyata dia punya hutang yang gak diomongin sama Anda. Ternyata Anda cuma dijebak. Dan yang lainnya, sahabat sekalian, ini banyak kasusnya. Lalu, apa sikap kita? Apakah udah deh biarin nanti dia berubah? Nah, kita jawab dulu yang pertama. Nanti yang kedua, pertanyaan kedua adalah bagaimana cara bicara dengan orang tua dan juga dengan calon. Baik, yang pertama sahabat sekalian, kalau Anda ada di posisi Anda sudah khitbah, Anda tinggal menikah, tapi ternyata ada kesalahan fatal. Ini fatal ya, kalau kesalahannya cuman aku nggak senang sama karakternya, ya kan karakter masih bisa diubah lah. Kalau cuman misalnya dia nggak traktir, mungkin dia masih nggak ngerti dengan apa yang harus dilakukan, atau dia misalnya kurang peka sama Anda, itu sih masih hal-hal yang wajar ya. Tapi kalau ternyata ini fatal banget, atau ternyata dia ini ketahuan nggak suka sholat, ini kan fatal. Gimana mungkin dia mau mengimami kalau dia aja nggak takut sama Tuhannya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya Anda berani untuk berbicara sama dia, atau apakah Anda lanjut atau tidak? Sahabat sekalian, justru ini menurut saya adalah cara Allah untuk bisa memberitahu sama Anda. Maka kenapa dari khitbah ke nikah Anda harus banyakin istikharah dan musyawarah. Ya Allah, apakah benar ini adalah jodohku? Tunjukkan ya Allah. Kalau dia memang jadi jodohku, mudahkan aku untuk menerimanya. Tapi kalau tidak, bukakan pintu hatiku agar aku tidak menjadi orang yang terlalu jatuh cinta sama dirinya, dan berikan yang lebih baik dari dirinya. Nah, sahabat sekalian, ketika dibukakan oleh Allah, ternyata dia ini punya kesalahan yang fatal dan tidak bisa dimaafkan gitu ya. Dalam tanda kutip, tidak bisa untuk dimaafkan lah gitu ya. Nah, saran saya Anda jangan lanjutkan. Ingat, jangan sampai Anda berkorban dengan seseorang yang seorang itu justru akan membuat Anda bersamaan dengan Anda puluhan tahun, dan Anda akan terus mengenang masalah itu dan terus akan diulang-ulang dalam pernikahan Anda. Ingat, tujuan pernikahan salah satunya adalah mendapatkan kesakinahan, mawaddah, warahmah. Kalau itu tidak didapatkan dari sebelum menikah saja, Anda sudah lihat ini bakal jadi konflik yang begitu besar. Ternyata dia suka penyuka sesama jenis. Ternyata dia masih belum move on dengan mantannya, dan dia masih nggak mau untuk memutuskan mantannya. Bahaya ini. Ini bisa jadi konflik yang terus menerus. So, gimana Kang caranya? Caranya adalah Anda harus bilang baik-baik. Anda harus siapkan datanya dulu. Dan Anda harus tegas mengatakan, mohon maaf saya tidak bisa lanjut. Kalau Anda seorang wanita, Anda lepas cincinnya atau apanya sebagai pengikat, kembalikan lagi sama dia dan keluarganya. Bicarakan baik-baik. Dan bilang, kalau memang kamu tidak mau saya buka aibnya, tidak apa-apa. Tapi tolong bantu saya untuk bicara dengan calon mertuamu. Karena saya nggak mau membuka aibmu. Tapi, kalau ternyata kamu masih bersikeras, maka izinkan saya untuk mengatakan yang sebenarnya terjadi. Ini penting sekali dan ini bijak sekali. Jangan sampai ya, cuman karena Anda itu nggak enak, akhirnya Anda disalahkan oleh calon mertua, Anda disalahkan oleh orang tua Anda. Padahal dia playing victim. Dia merasa dirinya disalahkan. Padahal sebenarnya yang salah dia. Jangan mau jadi korban. Gitu teman-teman. Anda merdeka. Anda harus jadi orang yang berani memutuskan yang terbaik untuk masa depan Anda. Ya, ini penting sekali sahabat sekalian. Jadi, bicarakan saja baik-baik. Saya sudah menemukan informasinya seperti ini, seperti ini, seperti ini.
Ayo, jujur, apakah kamu benar seperti itu? Saya juga punya banyak kekurangan, saya masih banyak juga aib. Tapi menurut saya ini sangat fatal sekali. Saya nggak bisa lanjutkan sama Anda. Saya doakan Anda menjadi lebih baik dan mendapatkan jodoh yang lebih baik dibandingkan saya selepas kasihkan sama dia. Dia tetap nggak mau apa? Ya, Anda harus bicara terus terang sama calon mertua Anda. Nah, bagaimana Kang supaya saya ini bijak ngomongnya sama calon mertua dan orang tua? Karena mungkin nanti mereka ngomongnya kamu mencari-cari kesalahan orang. Aku nggak percaya kamu nih. Ya, Anda harus siapkan data. Tapi bicara baik-baik, Ibu, Bapak. Terima kasih atas kepercayaannya. Bukan saya tidak mau melanjutkan seperti apa. Tapi nampaknya ini sangat fatal. Kalau saya sampaikan ini adalah aib, Ibu boleh tanyakan langsung sama dia. Apa masalahnya? Tapi kalau dia tidak membicarakan, tidak apa-apa. Tapi insya Allah yang saya lakukan ini sudah saya istikharahkan. Dan saya sudah yakin ini yang terbaik. Jadi saya mohon maaf. Saya izin untuk tidak melanjutkan ke jenjang pernikahan. Semoga anak Ibu bisa menjadi lebih baik. Oh, tapi saya kayak gini. Saya keputusannya sudah final, Ibu. Ibu terserah mau ngomong seperti apa. Tapi untuk kebaikan saya dan dirinya di masa yang akan datang, lebih baik inilah yang jalan terbaik. Nah, akhirnya nanti biarlah sang ibu ini yang bertanya, mengorek sama dia. Mau dia nanti ngebohong apa, itu kan urusan dia sama ibunya. Tapi kalau ternyata Anda yang disalahkan oleh semuanya, Anda berhak untuk memperlihatkan data. Kirimkan data semuanya. Karena Anda sedang membela diri Anda. Ya, jangan sampai kita yang akhirnya disudutkan, dianya enak-enakan, sampai akhirnya Anda menjadi orang yang lelah. Ya, lebih baik sakit sekarang dibandingkan Anda nanti sakit selamanya. Lebih baik Anda jelas memutuskan ini jalan Allah untuk menyelamatkan Anda dari dirinya. Gimana kalau udah nikah? Lebih repot. Anda langsung jadi janda. Kan belum nikah. Tapi Kang ini udah dipesan. Uang masih bisa dicari. Tapi kebahagiaan Anda, ketenangan Anda di masa yang akan datang jauh lebih penting. Terima kasih, saya Tio Farhan Khalid. Kira-kira Anda boleh jawab di komen. Apakah Anda pernah mengalami hal ini? Atau ada teman Anda yang pernah mengalami konflik seperti ini? Yuk komen, kita bahas di komentar.